Beberapa waktu yang lalu tentu kita ingat kalau Irak Football Gallery memprediksi timnas Indonesia bakal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Menariknya dalam prediksi yang dibagikan media Irak di Instagram tersebut, tim Garuda akan berada satu grup dengan Spanyol dan Argentina. Yap, media Irak itu menilai Garuda mampu merebut satu kursi dari total 8,5 tiket untuk wakil Asia di Piala Dunia 2020. Wow, ini guys, ini prediksi daripada mana punya media ini. Ini bukan alang-alang. Kalaulah betul Argentina, Egypt nih, Mesir, Spanyol dan Indonesia. Indonesia dalam grup yang grup mati juga ini. Grup neraka juga ini, guys. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio, guys. Oke, apa kabar kalian? Semoga di bulan Ramadan ini, di pertengahan hampir ke penghujung Ramadan juga ya, semoga amalan ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini guys, saya ingin mereaksi ya terkait dengan timnas Indonesia. Nah, sekarang ini sudah rankingnya sudah naik level, kemudian cara permainan, tactical strateginya Sinteyong telah ubah style permainan dengan adanya pemain-pemain keturunan ini menjadi lebih solid lagi ya, seperti ala-ala Eropa begitu cara permainan timnas Indonesia. Jadi tim-tim di Asia Tenggara sudah memandang Indonesia itu bukan lagi seperti Indonesia yang kemarin, yang dulu itu lain, berbeda sekarang ini. Jadi semua berhati-hati apabila melawan Indonesia nanti, mungkin di turnamen yang akan datang, mungkin Piala AFF ataupun Piala Asia dan Piala Sukansi dan lain-lain lagi. Dan di dalam video kali ini saya ingin mereaksi terkait bagaimana kalau tim-tim di Asia Tenggara agak risau dengan timnas Indonesia sekarang, apatah lagi tim Irak, guys. Tim Irak, pelatih Irak risau jika Indonesia bisa main dengan full tim, maka bagaimana ketika menentang Irak nanti di bulan Juni kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Adalah wajar untuk pelatih Irak itu risau sebenarnya dengan keadaan timnas Indonesia terkini. Bila main full tim itu sudah pasti permainannya ala-ala Eropa. Oke guys, kita simak dulu video ini daripada channel Gals. Para yang baru ketemu channel Gals ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga untuk dukung. Dan judulnya ialah ini bukan lagi Indonesia yang kemarin. Pelatih Irak risau jika Indonesia bisa main dengan full team. Kita simak dulu video ini guys sampai habis supaya kita dapat memahami apa isi kandungannya. Saya akan mereaksi, saya akan memberi komentar di ujung video ini nanti. Oke, kita simak video ini. Gals. Irak pun agak risau ya, Irak. Harus diakui kalau kemenangan melawan Vietnam bukan semata-mata hanya kemenangan atas tim rival. Lebih dari itu, kemenangan ini sedikit banyak juga membuka mata kalau level Indonesia sekarang udah benar-benar ke Asia. Tentu saja bukan sebuah hal yang berlebihan bila kami mengatakan itu. Sebab bagaimanapun kalian harus ingat, di laga versus Vietnam, Indonesia tidak tampil dengan kekuatan terbaik. Sehingga meskipun dalam beberapa momen Indonesia masih banyak kesalahan, namun secara keseluruhan tim ini mampu menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal itulah yang sejatinya dirasakan Jesus Casas, di mana pelatih Irak tersebut meyakini dengan komposisi yang dimiliki Indonesia, terutama jika para pemain keturunan incaran lainnya ikut menjadi WNI, maka Indonesia benar-benar akan jadi tim yang berbeda. Dan dengan persiapan yang cukup lama, pastilah pertandingan di GBK nanti akan terasa cukup berat buat Irak, kendati mereka ya kasarannya udah mengunci satu tempat di round 3. Tapi buat Jesus Casas, jelas ada harga diri yang mesti dijaga. Apalagi jika harus kalah melawan tim dari negara Asia Tenggara. Kendati di satu sisi ia pasti juga merasa kalau sekilas timnya akan melawan tim Belanda versi light. No, memang wajar saja guys, wajar saja Joseph Casas nih, pelatih Irak ini risau dengan keadaan Indonesia dan takut untuk dikalahkan oleh tim di Asia Tenggara ini. Dan
kerisauan beliau itu ialah apabila Indonesia ini bermain full team ya, dengan kemenangan Indonesia ke atas Vietnam 3-0 bermain di kandang Vietnam ya, tanpa pun full team ya, tanpa adanya Jordi Amat, tanpa adanya Elkin Bagot, Sandy Walsh, Sheni Patinama, tetapi Indonesia bisa mengalahkan dengan 3-0 dan kemenangan ketiga ke atas Vietnam. Sebenarnya 3 kali berturut-turut ya. Ini yang menyebabkan pelatih Irak ini agak risau juga dengan perkembangan sepak bola Indonesia. Jadi memang wajar dia risau karena permainan Indonesia kemungkinannya itu ala-ala Belanda katanya. Jadi kita lihat nanti di bulan Juni kalau benar Indonesia bermain dengan full team, memang kerisauan itu agak tinggi untuk pelatih Irak ini menghadapi Indonesia nanti. Oke, kita lanjut guys. Walaupun Irak ini bukan calang-calang juga ya, dia ini juara Piala Asia juga, menghampiri dengan Qatar juga ini. Timnas Indonesia benar-benar udah menuju era baru. Gak usah munafik atau sebagainya soal naturalisasi. Selain itu hal yang normal dalam sepak bola, toh pemain yang ada terbukti nyata memiliki darah Indonesia. Sehingga sebutan naturalisasi sejatinya hanya layak disematkan kepada maklok, sisanya ya diaspora atau keturunan. Terlebih secara kualitas, maaf nih, para pemain yang main di Eropa emang levelnya masih di atas dari pemain yang main di Liga 1. Ya intinya, selama naturalisasi itu mengarah pada kemajuan timnas Indonesia, kenapa enggak? Kan gitu. Kan kalau udah ngomongin timnas level senior, yang dinilai adalah kualitas. Sesimpel itu. Iya, benar sekali. Pemain-pemain keturunan, sebenarnya Indonesia ini selagi dia berdarah Indonesia, dia bisa membela timnas Indonesia. Dia seolah-olah balik pulang ke kampung sendiri. Dia bukan asing ya di Indonesia, dia balik kampung kalau sendiri. Pemain keturunan baik yang udah sah jadi WNI atau yang sedang diincar, kebanyakan dari Belanda. Mungkin hanya Elkan Bagot, Cyrus Margono, dan Jordi Amat yang gak punya darah Belanda. Sedangkan sisanya ya Belanda semua, termasuk para pemain grade A yang sedang diincar seperti Ole Romeni, Kevin Dix, Michel Gers, Jero Riedewald, Jens Revens, hingga Kelvin Verdonk, semuanya Belanda. Atau Martin Pos yang tinggal menyelesaikan urusannya dengan FIFA juga punya darah Belanda. Intinya bila semua beres, maka Indonesia jelas bakal memiliki kedalaman skuad yang Eropa banget. Dan itu jelas akan membuat kekuatan Indonesia bisa lebih diperhitungkan di level Asia. Oh, ini baru lah guys. Gila banyak lagi yang menanti untuk jadi WNI ya. Margono, Martin Pais, Kevin Dix. Melihat itu semua, pelatih Irak, Jesus Casas, meyakini kalau pertandingan di bulan Juni nanti pasti akan menghadirkan suasana yang berbeda. Terutama bila semua pemain incaran Indonesia udah bisa main buat skuad Garuda. Kendati di satu sisi, ia juga merasa ada kemajuan pesat yang ditunjukkan Indonesia sejak kalah 5-1 di Basra. Meskipun Jesus Casas juga tak menampik kalau Indonesia bisa full squad, maka timnya akan berhadapan dengan tim yang kental dengan aroma Belanda. Atau istilah kasarnya timnas Belanda versi light lah. Irak dan Indonesia mempunyai karakteristik yang serupa. Yang paling menonjol adalah mereka punya pemain di Eropa dan performa mereka terus meningkat. Ini akan menjadi pertandingan yang jauh lebih sulit karena kami akan melawan tim yang diisi banyak pemain Belanda, ucap pelatih asal Spanyol tersebut. Habis kali ini guys, memang penuh lagi, full lagi stadion GBK bulan Juni nanti. Tapi kalau dapat datang ke sana lagi bagus juga ya, melihat sendiri ya. Sementara itu media-media Irak sendiri emang udah langsung melempar cywar kepada Indonesia. Seperti yang ditunjukkan oleh media bernama Irak Football Podcast, di mana akun tersebut bahkan sampai nantangin akun Extra Time Indonesia buat duel di bulan Juni nanti. Tentu saja bagaimanapun ini masih terlalu dini buat nantangin Indonesia. Namun ya mau gimana lagi, kayaknya emang seantusias itu. Apalagi setelah melihat gimana pemain baru timnas macam Bang Jai, Tom Haye, Nathan Cho, dan Wahaji Ragnar pastilah membuat media Irak menaruh atensi lebih kepada Indonesia. Betul-betul Irak ini risau guys ya. Betul-betul dia agak gusar ya melihat bagaimana timnas Indonesia saat ini. Yusuf Casas ini juga bukan kaleng-kaleng nih coach Irak nih. Dia punya pengalaman dan juga sejarah yang bagus. Sementara itu beberapa waktu yang lalu tentu kita ingat kalau Irak Football Gallery memprediksi timnas Indonesia bakal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Menariknya dalam prediksi yang dibagikan media Irak di Instagram tersebut, tim Garuda akan berada satu grup dengan Spanyol dan Argentina.
Yap, media Irak itu menilai Garuda mampu merebut satu kursi dari total 8,5 tiket untuk wakil Asia di Piala Dunia 2020. Wow, ini guys, ini prediksi daripada mana punya media ini. Ini bukan alang-alang. Kalaulah betul Argentina, Egypt nih, Mesir, Spanyol dan Indonesia. Indonesia dalam grup yang grup mati juga ini. Grup neraka juga ini guys. Argentina dengan Spain nih, Spanyol ini bukan alang-alang. Mesir mungkin ada lawan sedikit, tapi Indonesia dengan Argentina dia sudah pernah friendly. Hanya Argentina menang 2-0 walaupun tanpa Messi ya, tapi kalaupun ada Messi, saya ingat Indonesia dengan pemain-pemain yang ada sekarang ini seperti J. Ejas, Ratnar Oratmagun, Tom Haye, mungkin ditambah lagi nanti dengan pemain Kevin Dix, Margono, Martin Faiz dan lain-lain lagi tuh. Tidak mustahil juga Indonesia akan dapat beat Argentina, Spanyol dengan Mesir ini kalau ini betul-betul terjadi guys. Satu macam mimpi pula tengok grup F ini. 26. Wow, menariknya ada Indonesia saat ini di situ. Indonesia tengah berjuang mewujudkan prediksi tersebut. Apalagi kans Garuda cukup besar untuk mengukir sejarah, yakni tampil di ajang Piala Dunia untuk pertama kali. Hal itu karena jumlah kuota perwakilan Untuk Asia telah ditambah kalinya oleh FIFA menjadi 8,5. Dengan rincian 8 tim lolos otomatis dari kualifikasi dan setengahnya akan ditentukan di laga playoff melawan negara dari benua lain. Wah, hebat guys, hebat Indonesia. Tidak sabar pula mau tengok macam mana melawan Irak ini nanti ya. Yap, terlepas dari itu semua, Sinteyong, sebaiknya buat timnas mania tetap kalem dan sabar aja sembari menanti perkembangan para pemain keturunan, terutama yang grade A itu untuk segera dijadikan WNI. Lalu soal prediksi media Irak, sejatinya cukup diamini dan diusahakan. Karena ya peluang itu emang nyata adanya. Indonesia Dan tentu F. itu akan semakin terbuka bila Indonesia benar-benar bisa tampil full squad. Karena bila nantinya lolos ke round 3 kualifikasi, maka lawan yang dihadapi pun pasti akan lebih kuat karena Indonesia bisa aja akan melawan tim-tim tangguh seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, Australia hingga Qatar. Untuk itu semoga hal baik bisa terwujud. Namun, buat saat ini dalam menuju Juni, segala urusan soal pemain grade A yang baru bisa segera terkonfirmasi. Sebab jika semua lancar, maka peluang merebut satu kota di putaran final Piala Dunia 2026 bukanlah hal yang mustahil untuk diperjuangkan. Meskipun kita harus realistis, kalau tim Indonesia masih menjadi tim yang bawa kencur secara usia. Tapi bagaimanapun segala sesuatu baru akan tahu hasilnya jika sudah dicoba, bukan? Jadi ya enjoy the moment aja nggak sih? Oke guys, saya mendoakan sebenarnya Indonesia betul-betul terjadi di grup F bersama Argentina, Mesir dan juga Spanyol itu tadi. Kalaupun itu macam sekarang ini hanya mimpi, tetapi kalau kita mendoakan yang baik-baik mungkin yang akan terjadi juga baik. Dan tidak mustahil Indonesia akan berada di grup itu. Karena sekarang Indonesia seperti ulasan dalam video ini tadi, memang dia akan menjadi permainannya, taktikalnya ala-ala Belanda nanti. Walaupun Coach Sinteyong berasal dari Korea Selatan, tetapi pemain-pemain keturunan itu banyak daripada Belanda. Dan mungkin sedikit sebanyak itu akan mempengaruhi cara permainan timnas Indonesia nanti. Dan saya setuju juga dengan PSSI mengambil lagi memanggil lagi ya pemain-pemain keturunan seperti Martin Faiz, Saipro Margono tadi, dengan Kevin Dix dan lain-lain lagi lah. Itu akan dapat membackup lagi sekiranya ada pemain-pemain Indonesia yang mungkin cedera, yang mungkin kurang sehat dan sebagainya. Ini menjadi satu lagi backup untuk Indonesia. Apapun kita lihat nanti bagaimana percaturan PSSI dan Sinteyong. Tapi buat masa ini, setakat ini, saya ingat Indonesia ini menjadi salah satu contoh lah di Asia Tenggara dengan cara pengurusan mereka, dengan cara bagaimana Sinteyong melatih anak-anak didiknya ini, melatih pemain-pemainnya. Dia ambil pemain yang sekitar pemain muda ya, daripada 23 ke 26 itu purata pemainnya. Dan pemain-pemain keturunan dia hanya mengambil yang bergrade
A sahaja. Itu demi untuk memastikan bahwa betul-betul apa yang diinginkan oleh Sinteyong itu akan menjadi kenyataan nanti. Tidak rugi dia mengambil pemain yang bergrade A itu. Jadi kalau ambil pemain yang biasa-biasa saja tapi mungkin akan membebankan ataupun membuang masa ya. Mungkin itulah. Tapi Sinteyong tahu dengan Bapak Erick Thohir ini, saya percaya mereka sudah berconnection, berkenaan dengan pemain-pemain keturunan mana yang lebih sesuai untuk mengisi kekosongan yang ada di timnas Indonesia. Dan wajar saja guys, ini pelatih Irak ya, pelatih Irak ini gusar, risau dengan keadaan timnas Indonesia pada saat ini. Memang sebab dia melihat perkembangan timnas Indonesia mengalahkan Vietnam itu sampai 3 kali berturut-turut mengalahkan Vietnam dan menang di kandang Vietnam dengan 3-0 itu membuatkan Irak agak gusar sekali. Jadi saya percaya pelatih Irak ini juga dia akan menghantar mata-mata melihat permainan Indonesia ini nanti. Dan dia akan menyusun satu strategi mungkin yang lain daripada yang lain ketika menentang Indonesia nanti. Dan Sinteyong juga dia punya pemikiran yang lebih jauh juga. Dia punya pemikiran 5 tahun ke depan sebenarnya Sinteyong nih. Memang orang akan kritik Sinteyong memanggil pemain-pemain keturunan ini menyebabkan pemain lokal mungkin agak tidak terpandang. Tapi sebenarnya bukan pemain lokal ini tidak diangkat derajatnya. Cuma saja bila mengambil pemain keturunan ini, pemain lokal itu sebenarnya akan lebih bersaing. Dia akan meningkat lagi kualitas permainannya. Jadi itu yang ada positifnya pada Sinteyong memanggil pemain-pemain keturunan bergrade A ini, supaya pemain-pemain lokal itu tahu bahwa mereka juga perlu bersaing dan bermain secara bersungguh-sungguh, tekun dalam setiap latihan, dan disiplin itu sangat penting bagi Sinteyong itu. Jadi mudah-mudahan guys, saya mendoakan Indonesia ini menjadi, saya bangga juga ya. Tadi nampak di grup F itu Indonesia, Argentina, Spanyol dan Mesir itu. Kalau ada betul-betul terjadi, saya juga sebenarnya bangga dengan keadaan itu, dan saya mendoakan semoga Indonesia akan berada betul-betul di peringkat akhir Piala Dunia nanti, mewakili Asia Tenggara ini sebagai contoh kepada tim-tim lain. Bukan saya mendukung Indonesia ini, saya tidak menyokong Malaysia. Sebenarnya saya sangat juga mengharapkan Malaysia mudah-mudahan ada keajaiban menentang Taiwan dan juga Kyrgyzstan. Kalau menang kedua-duanya, Malaysia juga akan turut sama bersama dengan Indonesia di peringkat ketiga nanti. Jadi kita doakan sama-sama guys, semoga ini bakal berlaku ya, insya Allah. Oke, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Jika kalian suka dengan saya punya reaksi ini, jangan lupa dukung untuk subscribe, like, share, dan komen juga. Saya mendoakan dan semoga dukungan kalian itu saya sangat menghargainya. Mendoakan kalian juga semoga dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesehatan yang baik di sana guys. Oke, sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.